Shalom, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Membiasakan diri untuk menyenangkan Tuhan itu sudah seharusnya menjadi kebiasaan atau agenda kita yang paling utama dalam hidup ini. Menyenangkan Tuhan itu sudah seharusnya menjadi irama hidup untuk setiap insan, yaitu terbiasa hidup hanya untuk menyenangkan perasaan Tuhan saja. Tetapi banyak kali orang terjebak di dalam kebiasaan hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri dari segala sesuatu yang dilakukan. Sejak pagi hari sampai malam hari, bahkan sampai pagi lagi, biasanya semua hal yang dilakukan hanya untuk kesenangannya pribadi itu sendiri. Hal ini berlangsung dari hari demi hari, jam demi jam, waktu demi waktu, tahun demi tahun. Sampai kemudian irama hidup yang salah itu menjadi irama hidup yang permanen di dalam diri seseorang. Kewajaran hidup menjadi irama hidup orang percaya hari-hari ini. Mereka tidak merasa irama hidupnya salah. Mereka tidak merasa bahwa irama hidupnya bertentangan dengan kehidupan sebagai anak tebusan, saudaraku. Irama hidup yang egois. Irama hidup yang tidak pernah menjadi anggur yang tercurah, tubuh yang terpecah untuk sesamanya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Sampai di tahap hidup hari ini, apakah kita sudah menyenangkan Tuhan dalam hidup kita? Kita harus sadar, kita makhluk ciptaan. Kita hidup diciptakan oleh Sang Pencipta kita. Dan sudah seharusnya hidup kita hanya untuk menyenangkan Pencipta kita. Ada pribadi yang membeli atau menebus hidup kita. Kita harus senangkan dia. Tidak ada lagi toleransi untuk hidup bagi diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidup untuk dirinya sendiri memposisikan dirinya sebagai pemberontak kepada Sang Penciptanya. Kita mau belajar, saudaraku, menjadi pribadi yang benar-benar sejak kita hidup di muka bumi ini, kita menjadi pribadi yang terus membuat Tuhan tersenyum, senang dengan hidup kita. Betapa mengerikan kalau suatu hari nanti, ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita tertolak karena kita tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Bahkan kita tidak diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita salah mengerti, salah memprioritaskan hidup ini dan tujuan hidup ini. Terus senangkan hatinya melalui hidup kita. Jangan sampai kita melukai perasaannya karena kita tidak pernah menjaga kekudusan hidup di hadapan Bapa. Kita lupa kita harus membawa api Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mulai belajar, saudaraku. Sedini mungkin kita ubah irama hidup kita yang selama ini kita menyenangkan pribadi kita sendiri. Kita ubah, kita menjadi pribadi yang mengutamakan irama hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Mari berjuang bersama, saudaraku. Tidak ada kata terlambat sebelum nafas ini putus. Tidak ada kata terlambat sebelum jantung ini berhenti berdetak. Berjuang bersama. Terus kita senangkan
Tuhan kita, itu agenda hidup kita. Sola Gracia saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.